jadinya di intravaskularnya mungkin lebih dari 500 jadinya, karena kita tarik apa yang ada di interstisial sama ada yang ada di intrasel ya, di luar vaskular gitu. Semakin tinggi oncotic pressure, jadi semakin banyak juga air yang shift jadi dari interstisial ke vasculature. Oke, slide. Nah, jadi kalau oncotic pressure ngapain dong? Ya dengan adanya hyperoncotic cairan solution lah ya, udema memang sama kita diminimalkan ya. Resiko edema sama kita diminimalkan. Dan di satu sisi sebetulnya semakin naik pressure, MAP naik gitu ya. Tadi kalau misalkan ngomongin contoh jadinya masuk ke stroke volume, cardiac output gitu, itu pasti bakal meningkat ya, karena preloadnya naik ya. Delivery oksigen semakin baik, pasti akan memperbaiki mikrosirkulasi juga ya, dari makro pasti jadinya ke mikro. Tapi di satu sisi, masih di sisi yang sama, dengan meminimalkan udema atau shifting ke interstisial, jarak dari intravaskular atau jarak dari pembawa si oksigen ini ke sel akan semakin dekat. Jadi transport oksigennya akan semakin mudah jadinya ya. Jadi memperbaiki perfusi juga ya. Hubungannya itu dengan resusitasi tadi ya, dari SOFA. Tapi di satu sisi kalau misalkan selnya sering juga nggak baik juga sebetulnya. Nah, otak nih adalah satu organ yang dapat benefits-nya ya. Kalau misalkan teman-teman ingat dulu, kalau misalkan cedera kepala, kasih cairannya apa? Saline katanya ya. Tolong ambilin saline. Kok nggak pakai RL ya? Kenapa? Hubungannya sama tonisitas nanti ya. Tonisitas kalau kita kasih RL, boleh slide dulu, mungkin di depan ada nggak? Mau di drop? Enggak. Slide. Nah, inilah ya. Jadi, cairan berdasarkan dari tonisitas. Tonisitas yang dibilang isotonis itu ya ada yang banyak sih ya. Buku ada 280 sampai 300, ada 270 sampai 290. Dibilang isotonis katanya 275 sampai 295 dari yang teori yang ini ya. Jadi yang dibilang hipotonis kurang dari 250 atau di bawah 270 lah ya. Yang dibilang hipertonis itu di atas 3,5 bahkan ya ada yang bilang, tapi di atas 300 itu dibilang slight hipertonis lah ya. Nah, kalau kita bicara saline, bicara RL, itu aja dulu lah ya, jadi benchmarknya. CRL ini 274 ya, si osmolaritasnya. Sementara si saline atau NaCl itu 309 ya kalau saya nggak salah, 309. Dia jadi slight hipertonis ya. Di satu sisi dia kalau kita kasih, kalau untuk pasien yang trauma kepala, dia nggak nambah beban tuh ke si otaknya ya. Tapi kalau kita kasih RL, ada kemungkinan berapa menit setelah kita pemberian, dia bakal shifting ke otak. Jadinya bikin udema ya si otaknya. Dan itu merugikan untuk pasien-pasien trauma kepala. Begitu pula pasien-pasien yang sekarang sama kita di tata laksana cardiopulmonary bypass. Kita kasih priming, balance solution, kita kasih saline. In term of tonicity, mungkin nggak lebih menyebabkan udem yang saline ya, benar nggak? Itu yang harus kita pertimbangkan sebetulnya, yang jadi konsiderasi. Di satu sisi kalau kita kasih RL, tonisitasnya rendah atau bisa dibilang hipotonus, kita bikin cairan tuh tadi ya, jadinya bisa bikin udem. Salah satu target organ kita adalah otak ya sebetulnya, benar nggak? Jadi fairnya sih sebetulnya
pengennya kita lihat target organ ya, end produknya seperti apa. Ya nanti teman-teman bisa lihat sih di kamar operasi, mungkin kalau misalkan anestesinya pasang NIRS nggak, kita bisa ada gambaran lah dari situ minimalnya saturasi di otak seperti apa. Oke, slide. Ada yang kosong nggak, Kang? Yes. Oh, di atas ya? Ini based on tonicity katanya. Cairan-cairannya kita lihat di plasma seperti apa tuh, ketutup sama muka saya sendiri, ada 288 sampai 308 itu di plasma. Nah, kalau misalkan kita pilih yang normal salin, saline atau NaCl itu sampai 304, 309 ya sebetulnya. L itu 270. Nah, Ringer-Fundin sebetulnya diantaranya nih enaknya si Ringer-Fundin diantaranya. Jadi kalau misalkan kita kasih Ringer-Fundin in term of tonicity, dia tidak ya lebih minimal lah, akan menyebabkan shifting tadi ya based on tonicity atau osmolaritas gitu. Sebetulnya osmolaritas nih gampang sih ya. Ngukurnya kalau jembatan keledainya natrium aja kali 2 lah gitu ya. Lihat aja si normal saline tuh 154, salin tuh 154, natriumnya kali 2 tuh jadi 308 ya. Itu osmolaritasnya atau tonisitasnya. Kalau si Ringer-Fundin 140 kali 2 ya ditambah dengan yang lain ya, sebetulnya kan tidak melulu hanya karena natrium ya untuk tadi si kation, tapi karena dia jumlah besar, jadi dia yang paling mempengaruhi. 140 kali 2, 280 ditambah dengan yang lainnya jadi 304. Kalau CRL dia hanya 130 ya, jadinya cuma 260 tuh si tonisitasnya. Jadi dia hipotonis gitu. Oke, slide. Nah, ini sebetulnya gambar untuk yang tadi aja, boleh dilewatkan saja gimana. Ya, slide lagi. Ada proses sebetulnya difusi apa hypotonic solution, dia narik malah keluar ya si cairannya. Untuk yang isotonik tetap, tonik dia menarik cairannya. Slide. Oke, ini efeknya terhadap sel. Kalau kita kasih yang hipertonis, slide. Ini ekstrimnya ya, dia bisa shrunk selnya ya. Jadi harapannya sih sebetulnya cuma ngambil cairan yang dari interstisial ya, supaya jarak dari vaskular ke selnya jadi semakin dekat. Tapi kalau misalkan terlalu juga, ya malah bikin kisut jadinya si selnya. Oke, slide. Nah, ini kalau misalkan yang hipotonik slide. Dia jadi swelling selnya ya, lebih jauhnya ya, jadi bukan hanya interstisialnya yang udem, dan lebih jauhnya lagi slide. Dia bisa sampai katanya rupture ya, tapi nggak semudah ini juga. Oke, slide. Ya, jadi kesimpulannya bukan kesimpulan dari presentasi ya, kesimpulan dari yang COP ini, dikasih istotonic solution di veins dia nggak ada pergerakan ya, atau pergerakannya sedikit. Kalau yang dikasih hipertonik dia movementnya ke dalam vena ya, ke dalam pembuluh atau ya, ke dalam vascular. Kalau yang hipotonik justru keluar dari pembuluh. Oke, slide. Oke, si teorinya juga ada. Jadi ini albumin ya. Kalau albumin dia kalau ini hubungannya dengan platelet count ya. Ini masih merah, masih ada yang harus saya koreksi tadi. Platelet count-nya dia bisa lebih dipertahankan. Jadi kalau misalkan pakai albumin, jadi gini, kan namanya juga kita ekstrakorporeal ya, ekstrakorporeal atau di luar tubuh. Jadi ketika misalkan produk darah ketemu sama sesuatu yang di luar tubuh atau benda asing lah ya, ketemu sama tubing, ketemu sama reservoir, heart cell, ketemu sama pump apalagi ya, itu pasti terjadi proses inflamasi. Terjadi proses inflamasi jadinya Sears lah. Ya kurang lebih sih teorinya sama dengan Sears lah ya. Kemudian terjadi kaskade ya,
koagulasi juga, plateletnya terpakai, atau misalkan terjadi trombus juga, bisa terjadi trombus. Nah ini yang kita nggak mau ya. Jadi dengan pemberian albumin, harapannya sebetulnya platelet count-nya bisa lebih terjaga. Kemudian ya sebetulnya colloid oncotic hubungannya dengan yang tadi ya, hubungan dengan yang tadi colloid oncotic-nya juga akan lebih terpertahankan ya tekanannya. Kemudian artinya karena tidak banyak pergerakan cairan atau bahkan masuk itu positive fluid balance-nya bisa dipertahankan ya. Jadinya nggak terlalu positif nih balance-nya ya. Jadi tidak terlalu banyak cairan. Kelihatan kok nanti kalau teman-teman pakai misalkan kristaloid melulu ya, kristaloid melulu. Kristaloid yang akan kita pakai itu banyak banget. Nah, dibandingkan nanti teman-teman kalau misalkan dicampur atau bahkan pakainya koloid. Itu cairan yang akan terpakai durante CPD itu akan lebih sedikit. Karena dia bertahan lebih lama sebetulnya ya. Kalau kita pakai kristaloid, dia banyak shiftingnya, akhirnya kita pakainya juga lebih banyak. Kalau pakai ultrafiltrasi atau hemokonsentrator juga biasanya kalau misalkan pakai kristaloid, itu bakal banyak baken tariknya. Tapi kalau pakai koloid, dia bakal lebih nggak sebanyak yang kalau kita pakai kristaloid. Nanti dihubungkan juga dengan penelitiannya sebetulnya dengan weight gain. Penambahan, sebetulnya lebih jauhnya harusnya kita lihat juga dengan ada ya, namanya extravascular lung water volume, EVLV. Itu kalau di hemodynamic monitoring ada tuh. Nah, nanti kelihatan ya, dia tidak terlalu meningkat. Karena shiftingnya nggak terlalu banyak kalau kita pakai yang tonisitasnya sedikit lebih tinggi dibandingin sama plasma. Atau kita pakai koloid yang dia bisa bertahan lebih lama. Jadi albumin, enaknya apa dong? Albumin, kalau kita kasih albumin juga di priming kita, satu, melumeri atau ya, melumeri si atau coating si dulu diajarinnya kalau di harapan kita katanya kasihlah 5 cc atau sampai 10 cc untuk melumeri si untuk coating si cubing kita ya, supaya lebih fisiologis, lebih mirip si glycocalyx katanya. Ya, tapi memang besarannya yang kita belum tahu sih sebetulnya berapa, dan penelitiannya masih sangat terbuka. Albumin juga mau albumin yang berapa yang dipakai ya. Kalau yang saya baca-baca tuh 3-5% sebetulnya yang kita gunakan untuk priming. Yang lebih tinggi belum ada, tapi kalau misalkan sekarang hitung-hitungan juga diencerin 25%, 100 cc ditambah 500 cc cairan kita, kan 100 cc ya yang sediaan yang albumin 20 atau 25% diencerkan dengan kristaloid 500, ya jadinya 5% juga ya kalau hitung-hitungan persentase dengan cairan volume. Oke, slide. Nah, hubungannya electrolytes dan sebetulnya acid base ya nanti hubungannya. Oh, ternyata yang terkirim yang lain nih ke panitia, nggak apa-apa. Oke, slide. Ya, ini tadi udah cerita juga Sofa dan Bapak siapa dari B. Brown ya. Kalau yang unbalanced solution tuh dia tidak mengandung semua electrolytes yang mirip sama plasma atau sama tubuh. Ya. Konsentrasi elektrolitsnya juga elektrolitsnya nggak sama ya. Tadi kalau Ringer Fundin tuh mirip banget ya kalau dilihat ya. Nanti mungkin dari Bibron bisa kasih lihat lagi si slide-nya atau bisa share aja slide-nya. Terus tonisitasnya juga dia nggak isotonis ya, bahkan hipotonis. Hipertonis ya sebetulnya ya. Saline tuh hipertonis sebetulnya kalau dari tonicity ya. Jadi dia slight hipertonis. Satu sisi dia punya keuntungan tidak menyumbang udem ya. Nah, yang saline juga atau normal salin atau unbalanced solution dia nggak mengandung buffered base. Tadi udah dibahas juga sama Sofa ya, ada laktat, ada malat, ada asetat. Oke, slide.
Sementara yang balance solution, ini juga saya dapat sebetulnya dari slide-nya Bibran kalau nggak salah ya. Dia sefisiologis mungkin ya, baik pH-nya maupun konsentrasi si electrolytes-nya. Yang idealnya apa dong? Miriplah dengan plasma. Tonisitasnya juga mirip dengan plasma. Terus dia juga contain metabolized anion. Tadi yang mana? Laktat sama asetat, mendingan yang mana? Yang laktat tadi udah dibahas juga, udah ya alhamdulillah dibahas sama Sofa. Yang laktat dia metabolismenya cuma sama hepar ya. Jadi hati-hati buat yang heparnya bermasalah atau bahkan dia menambah kadar glukosa ya tadi ya kata Sofa ya. Tapi hubungannya sama acid base, kalau laktat yang dari eksogen ya sebetulnya dari luar, dia nggak akan nyebabin jadi asidosis kok. Tapi gitu ya, kan kita tahu unmeasured anion atau laktat atau misalkan gula itu bisa bikin asidosis ya. Tapi kalau laktat yang dari luar nih, dia nggak serta-merta jadi bikin. Tapi nggak enaknya jadi apa ya? Jadi saru nih. Ini hiperlaktateminya gara-gara apa nih? Gara-gara memang dia dia karena si cairan yang kita kasih atau gara-gara shock misalkan ya hiperlaktateminya. Oke, kemudian acid base balance-nya sefisiologis mungkin ya si balance salt solution. Oke, slide. Ya ini kandungannya boleh dilihat sama teman-teman atau browsing aja lah ya. Gampangnya. Ringerfundin tuh dia pakai asetat sama malat ya, dia nggak pakai laktat. Enaknya dia metabolismenya selain sama hepar juga sama otot, jadi dia lebih cepat juga untuk metabolismenya bisa sampai 2-3 kalinya si laktat. Kemudian HCO3 yang dihasilkannya juga sebetulnya lebih banyak ya, lebih seimbang. Jadi 1 mol asetat bisa jadi 1 mol HCO3 gitu ya. Terus sementara untuk metabolize-nya lebih cepat dibandingin silang laktat. Oke, slide. Balance crystalloid versus saline. Ya, saya cuma mau ngasih lihat sebetulnya riset-risetnya atau jurnal-jurnalnya cukup banyak ya, memang banyak ya. Tapi kalau ngobrol tentang priming, CPB, ya mungkin nggak sebanyak nanti teman-teman dosing bukan pada pasien jantung ya. Misalkan pada pasien normal atau pada pasien critically ill biasanya lebih banyak sih. Dan dari research-nya dia bakal reduce mortalitas katanya ya. Dihubungkan dengan misalkan fungsi ginjal nantinya ya. Untuk balance kristalloid dibandingkan dengan sel lain. Dihubungkan dengan keasaman, acid base ya. Itu memang yang balance kristalloid kalau tadi Endah tanya ya lebih superior dalam hal-hal ini ya. Tapi balance solution yang mana nih? Itu juga perlu kita lihat ya. Plasma light A, oke, superior, tapi nggak ada ya, jadi nggak jadi superior. Saat ini ringerfundin oke ya, ringer asetat juga oke, ringer laktat kapan kita pakainya ya kalau hubungan dengan priming ya, CPD priming. Oke, tapi untuk resusitasi cairan, dehidrasi, mungkin RL ada tempat ya, karena si selnya juga butuh ya. Mungkin dia sudah sering tadi, jadi kita memang butuh kasih cairan ya. Oke, slide. Ya, ini sebetulnya disatuin, electrolyte sama acid base balance, slide. Oke, ini tadi Sofa juga udah kasih lihat ya gambar ini, gimana plasma atau pemberian NaCl bisa mempengaruhi SID. Oke, slide. Ini perhitungannya sebetulnya nanti ada di akhir lah ya. Hiperkloremik, ya ini ketika ditambahkan dengan si NaCl, SID-nya jadi seperti apa ya? Itu hitung-hitungannya tuh di tengah-tengah tabung ya, di tengah-tengah jerigen.
Gimana ditambahkan natrium yang 140 normal ya, plasma ditambah dengan 154 dibagi 2 jadi 147, sementara klor 102 ditambah 154 itu jadi 128. SID-nya ya udah dikurangin aja ya. Meskipun ada yang lain sih sebetulnya ya. Ini kan yang terbesar ya dari anion kation yang ada di tubuh kita. Jadinya SID-nya kurang lebih 19. Oke, slide. Ini kalau ditambahkan dengan RL, slide lagi. Oke, slide lagi. Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, lanjut lagi. Boleh lanjut lagi. Ini kalau dikasih ringer fundin. Oke, lanjut lagi. Nanti di akhir kayaknya ada yang summary-nya. Ya, kita bisa dapat normal pH katanya ya. Nah, ini ya, kita bisa lihat gimana kalau plasma ditambah NaCl, ditambah RL, ditambah balance solution ya. Jadi kalau ditambah RL, SID-nya, in term of SID-nya jadi 28, kalau normal salin jadi 19, jadi mepet ya, tadi kalau kata Sofa ya, jadi sempit, akhirnya jadi asidosis. Hiperkloremik ya, kalau pakai balance solution jadinya dia lebih renggang, artinya dia lebih tidak asidosis, lebih tidak membuat asidosis, atau bahkan cenderung alkalosis ya. Nanti teman-teman bisa baca lah ya, nanti bisa dilihat alkalosis itu hampir selamanya. Jadi selain boleh dipotong kuis kali ya, moderator. Jangan kuis lah ya. Apa pertanyaan deh? Sebetulnya teman-teman lebih suka keadaan asidosis atau alkalosis sih? Boleh ada 1-2 orang yang jawab, atau 1 orang aja lah. Ayo silakan teman-teman. Takut ngantuk Nah, saya aja udah ngantuk-ngantuk. Iya. Jadi lebih senang lebih suka keadaan asidosis atau alkalosis, atau lebih nggak suka mana lah. Ya. Nah, tadi kan kita yang asidosis terus ya yang kita bahas ya. Tapi di satu sisi pemberian cairan juga bisa bikin alkalosis loh. Alkalosis tuh hampir selalunya iatrogenik lagi. Nah, jadi kita punya andil gitu di alkalosis. Boleh ada yang angkat tangan atau saya tunjuk nih? Asidosis. Asidosis. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Lebih suka asidosis ya? Dengan siapa tadi? Boleh di highlight atau di pin ya tadi kalau Sofa. Tadi Pak Gatot. Pak Gatot sama Mbak Ini yang Rusila. jawab asidosis nih lebih suka atau lebih nggak suka nih? Lebih cenderung ke asidosis, Dok. Gimana Pak Gatot? Asidosis, karena kalau posisi asidosis kita bisa mengkoreksi, sedangkan ke alkalosis kita kesulitan untuk mengkoreksi. Oke. Oke, ditampung dulu ya Mas Ferry ya. Ya. Boleh ada pendapat yang lain? Ada pendapat lain tentang lebih suka asidosis atau alkalosis? Atau lebih ke nggak sukaan. Nah, tadi Mbak Bu Rina udah kasih bukan ujangan sih, kasih inilah clue, bukan clue sih, kasih jawaban Bu Rina. Boleh? Pak, ya. Lebih suka asidosis atau alkalosis? Atau lebih nggak suka asidosis, lebih nggak suka alkalosis nih? Silakan, ada yang berpartisipasi lagi? Baru Mas Anies nih, asidosis lebih suka. Karena bisa dikoreksi ya kalau asidosis. Yeah. Kalau alkalosis nggak bisa dikoreksi. Mbak Rusilawati. Boleh tolong dibacain aja Mas Alid. Ada yang di chat. Ya. Asidosis, Mbak Rusilawati itu asidosis katanya. Asidosis lebih suka ya? Iya. Pak Nur Kamar lebih suka asidosis. Pak Nur Kamar, Makassar. Berarti bertentangan sama Pak Gatot. Boleh Mas Nur Komar. Nanti kita kapan-kapan satu mobil lagi ya Mas Nur Komar ya. Ke Ancol dulu, main ke Ancol sama Mas Nur Komar. Pak Nur Komar, boleh kasih alasan. Tadi kalau Pak Gatot katanya lebih senang asidosis karena bisa dikoreksi. Kalau alkalosis nggak bisa. Sama ya, berarti ya ini sukanya asidosis ya? Semuanya Dok ya. Mayoritas semuanya asidosis. Lebih suka asidosis ya. Tapi hubungannya sebenarnya gini. Jadi kalau asidosis
sebetulnya asidosis yang mana juga ya. Asidosis yang terlalu asidosis juga nggak suka sih. Alkalosis, jadi ingat lagi kurva disosiasi tadi ya. Saya nggak ada gambarnya nih tadi. Mungkin saya terselip kirim PowerPoint. PowerPoint-nya yang dikirim malah yang belum di-edit. Jadi kalau ingat kurva disosiasi, tadi selain, tadi ada ya pH ya sebetulnya. Kalau misalkan alkalosis nih, sifatnya dia lebih cinta atau enggak nih sama oksigen? Cinta mati dong. Cinta mati ya? Kalau alkalosis. Jadi nggak mau dibagiin sebenarnya ke si sel gitu. Kalau alkalosis. Kalau asidosis ya, atau sebenarnya highlights-nya pengennya slide asidosis ya. Slide asidosis itu bikin atau keadaan, tadi masalah suhu ya. Kalau hipotermi, dia semakin dingin, semakin alkalosis, semakin cinta lah sama si oksigen. Tapi kalau misalkan dia hangat, sayangnya kita nggak hangat ya. Kalau misalkan CPB itu biasanya kita kasih dingin justru. Udah dingin, terus alkalosis, semakin cinta lah sama oksigen. Semakin nggak dibagiin sama sel. Sementara kalau keadaan sedikit asidosis, atau bahkan asidosis sebetulnya, dia malah nggak cinta lagi sama oksigen. Jadi dia bagi-bagi tuh sama sel, si oksigennya. Jadi untuk sel sebetulnya lebih menguntungkan kalau dia slide asidosis sebetulnya ya. Jadi jangan sampai perlakuan kita malah bikin alkalosis, karena mostly atau hampir selalu pasti ya trogenik tuh. Gara-gara kita juga kalau bikin jadi alkalosis. Lihat deh, kalau pasien-pasien post-op, ntar jadi balance-nya terlalu positif, atau misalkan sekarang pasien-pasien di ICU karena pemberian nutrisi malah jadi terlalu alkalosis, hati-hati ya, karena dia malah jadi semakin cinta sama si oksigennya dan nggak mau dibagi-bagiin jadinya si oksigennya. Oke, slide. Ini tadi yang nanya tentang SID ya, ini boleh nanti diambil aja kali ya PowerPoint-nya dalam bentuk PDF. Oke. Aduh, ada yang coret-coret si slide aku, nggak apa-apa. Plasma light nih, ini penelitiannya banyak, jurnalnya banyak. Ini juga saya juga dikasih juga sama Sofa. Jadi boleh ya minta-minta aja sama Sofa tuh. Jurnal-jurnalnya banyak, tapi ini sebenarnya bisa diakses juga tuh kok, dan bisa di-download. Perbandingan kristaloid ya. Ini bukan di CPB ya sebetulnya ya. Kalau saya nggak salah bukan di priming. Plasma light result lower serum konsentrasi dari chloride, jelas ya, chloride-nya jadi lebih sedikit, jadinya dia tidak lebih asidosis, nggak bikin asidosis, dia jadi base excess-nya jadi lebih meningkat, tapi hati-hati kalau terlalu base. Jadi kalau kita bicara Stewart equation, kita bacanya si base excess ya, salah satu yang kita baca adalah base excess. Base excess terlalu positif, terlalu alkalosis, itu juga nggak bagus untuk si pasien, dibandingin dengan other balance crystalloid katanya. Jadi dia membandingkan, di penelitian ini membandingkan yang balance crystalloid antara tadi dari RL sampai ke ring as, kemudian sampai RF, sampai ke plasma light A. Oke, slide. Boleh slide. Ini juga ada juga, nah kalau ini di prime pump, sayangnya si plasma light A ini nggak ada di kita ya. Boleh nanti mungkin di Brown bisa jadi pilihan nih, siapa tahu bisa bawa masuk ke Indonesia ya, supaya kita lebih kaya lah, lebih kaya dan lebih banyak pilihan sebetulnya. Mau pakai yang mana ya? Kayaknya punya perusahaan lain dok. Ya, tapi maksudnya yang seimbang dengan plasma light kan sebetulnya, atau bikin ya, sebetulnya bisa bikin kan ya. Betul. Gitu. Nah itu dia tuh. Di adult cardiac surgery ini seperti apa ya? Conclusionnya lebih favorable katanya ya, si plasma light A. Karena memang penelitiannya lebih banyak tuh tentang plasma light A. Sayangnya kita nggak ada. Tapi ya pembandingnya bolehlah ringer fundin atau ringer asetat nih sebenarnya bisa jadi pilihan ya. Selain tadi ngobrolin electrolytes, acid base, juga tentang tonisitasnya ya. Oke, slide lagi.
ini tentang koloid. Nah, koloid hubungannya sebetulnya dengan onkotiknya. Onkotiknya dia bertahan lebih lama nih. Kebetulan dari B. Brown juga bawain gelofusin ya. Gelofusin ya, kalau saya nggak salah ya, bukan gelafusal. Ya pokoknya gelatin nih. Betul, Dok. Gelatin ini banyak, gelatin ini banyak. Tapi tadi ya pakai Ecoflux lah ya. Tadi yang menjawab yang dihangatkan atau apa, nanti boleh tanya, Ecoflux ketika dihangatkan bermasalah nggak? Karena nanti ketika ada proses dingin atau proses panas tentu akan berpengaruh. Selain ke kimia yang ada di dalamnya, pembawanya juga akan berubah mungkin ya, dengan adanya proses ya, panas dingin mana yang diizinkan. Kemudian jangan lupa si kemasannya juga, kemasan juga penting tuh. Dia akan berproses tuh dengan kimia yang ada di cairannya. Itu yang biasanya jadi isu yang sama kita kadang lupa ya, penyimpanan gitu-gitu tuh lupa. Ya, ini hubungannya sama nanti koloid dia gimana mempertahankan onkotik plasmanya ya. Kemudian gara-gara kalau misalkan kita kasih cairan terlalu banyak, hemodilusi, albumin juga semakin sedikit. Ini seperti apa ya? Koloid tentu akan lebih baik. Nah, tapi koloid yang mana? Koloid juga macam-macam ternyata ya. Ada gelatin, ada starch, ada dextran, ada albumin ya, atau plasma. Nah, yang jadi pemikiran juga sebetulnya berat molekul. Berat molekul juga harus jadi pertimbangan kita. Berat molekul terlalu besar, ginjal kita bermasalah. Atau koloidnya dihubungkan dengan alergi ya, alergi, inflamasi, atau koagulasi. Penelitian bukan pada CPB, starch ini mengganggu koagulasi. Ya. Jadi nanti masalahnya di trombus atau masalahnya perdarahan. Ya kalau hubungannya kalau koagulasi antara dua itu ya sebetulnya. Mau jadi trombus atau mau jadi perdarahan sebetulnya ya. Kalau ngobrol tentang koagulasi. Si starch ini bisa bermasalah di situ. Cuman ya sayangnya hanya sedikit literaturnya atau penelitiannya yang di prime. Bahkan di priming ini kalau pakai starch katanya dibilangnya tidak terlalu mengganggu koagulasi. Coba dicari deh. Ada ya, saya pernah baca. Takut disangka bohong, boleh browsing sendiri. Tapi sayangnya kalau di penelitian kan biasanya gitu ya, kalau penelitian itu di hewan dulu, kemudian baru jumlahnya juga harus banyak banget sampai akhirnya dikatakan aman untuk dipakai di manusia. Nah, kalau untuk si starch bukan pada pasien CPB ya, bukan pada pasien priming, itu ada dosis maksimalnya tuh. Sementara kalau di priming kita belum nemu dosis maksimalnya. Ini jadi masih sangat terbuka banget untuk penelitian sebetulnya. Tapi nanti hati-hati dengan etik ya. Etik karena kita ya based on penelitian yang di luar priming pasti ya. Itu 1.500 katanya ya. Kita kasih volufen atau starch. Ya dulu ada volufen ya kalau saya nggak salah. Volufen 2.500, starch itu bisa paling cuma 1.500. Oke, baik. Oke, ini koloid tadi sebenarnya udah. Oke, slide. Kristaloid dibandingin sama koloid, ya kristaloid ada apa aja, koloid ada apa aja, tadi udah ya sebetulnya. Terus kristaloid, simple volume expanding solution ya, dia mimik normal plasma katanya, menyerupai koloid, advantage-nya dia bisa bertahan lebih lama ya, mempertahankan koloid oncotic pressure, dan berarti menghindarkan dari tisu edema. Kalau kristaloid bisa dipakai di clear priming ya sebetulnya, tapi lack oncotic activity katanya. Koloid juga sebetulnya clear priming bisa ya, tapi dia bermasalah dengan anafilaktik sama koagulopati. Itu tadi udah juga slide. Oke, ini berat molekulnya. Tadi yang ngobrolin tentang dextran, ada dextran 1, dextran 5, yang dipakai dextran 1 ya, yang lebih baik katanya. Karena nanti begitu dimasukin ke dalam tubuh juga dia bisa narik cairan. Nanti malah jadi beban, yang terlalu tebal juga dia malah terlalu menarik cairan.
Kemudian masalah berat molekul, tolong diperhatikan teman-teman, boleh dilihat aja. Itu ada di tabel itu ada COP tuh. Gelatin ada 19, dia mempertahankan COP-nya ya. Starch dia lebih tinggi COP-nya, tapi hati-hati dia bakal menarik cairan ya. Kemudian berat molekulnya yang semakin tinggi starch ya, buat ginjalnya juga semakin jadi beban. Kalau misalkan gelatin masih oke tuh 22.000. Oke, slide. Ya, ini ada penelitiannya, boleh dilihat juga. COP sebetulnya nggak terlalu nah ini bahkan ya macam-macam lah ya, boleh nanti makanya dibaca aja, dilihat. Oncotic pressure nggak terlalu banyak berubah tuh katanya ya, bahkan untuk kristaloid dan koloid. Sementara kita belum fair sih kalau misalkan kita nggak ukur sendiri. Jadi diukurnya tuh ini bisa dari reservoir, bisa juga dari tubuh pasien sebetulnya ya. Terus nanti fairnya sebetulnya ada penelitian juga, mungkin ada di slide yang selanjutnya, gimana dengan extravascular lung water volume tadi ya, atau dengan menggunakan modalitas yang lain, pakai sonografi dilihat. Kalau sonografi di paru tuh ya, nanti kelihatan kalau misalkan ada ekstravasasi cairan atau bikin udem jadi lung udem misalkan ya. Nanti sebetulnya bisa tuh nanti kita bikin penelitian ya, korelasi antara balance cairan priming yang kita pakai, balance cairan korelasinya dengan ekstravasasi extravascular lung water volume, korelasinya dengan misalkan dengan D-lines di USG atau dengan lama ekstubasi. Bisa juga tuh. Terus fluid balance lebih rendah dibanding, tentu saja ya, tadi yang saya bilang, kalau cobain nih, kalau misalkan pakai kristaloid, cairan yang kita pakai juga akan lebih banyak jadinya. Oke, slide. Untuk priming ditambah 1 plebot nanti ya. Pertanyaannya mudah-mudahan bisa dijawab sama Mas Sofa. Inflamasi, slide. Hubungannya sama inflamasi, ya asidosis akan, ya ini selain asidosis, efek yang disebabkan oleh saline ini, pemberiannya bisa bikin inflammatory respon katanya. Tapi ini penelitiannya di tikus kalau saya nggak salah baca ya, di tikus, jadi diikat ya, jahat banget deh, celiac atau apanya ya, pokoknya diikat, dibikin inflamasi, dibikin sepsis, kemudian diresusitasi pakai saline, terus dia selain bikin inflamasi, jadi adalah S3 lah ya, penelitian S3, jadi pokoknya CEL6-nya jadi lebih meningkat yang dikasih saline gitu ya. Tapi pemeriksaan IL6 tuh mahal dan cuma bisa dikerjakannya di Jakarta nih sampai saat ini ya. Kemarin pas lagi COVID nih IL6 diperiksanya cuma di Jakarta dan mahal banget. Tapi ini penelitian di tikus, dia bikin inflammatory respon. Oke. Kemudian ya tadi ini ya, increase cytokine expression, IL6 juga meningkat dengan pemberian saline. Oke, slide. Untuk renal juga ya, renal, oke, slide. Nah, ini hubungannya sebetulnya kalau cairan, kita pilih cairan, asidosis tentu akan jadi, slide lagi boleh, efek kristaloid, chloride ya, gimana dia bisa, meskipun masih kontroversi, tapi dia akan mempengaruhi fungsi ginjal ya. Kemudian yang perlu kita ingat juga adalah GFR ya, gimana kalau misalkan kita resusitasi atau dalam, ya biasanya kalau gampangnya dulu sama Sofa sama Mas Ferry nih, kita taunya dari mana sih perfusi ke tubuhnya cukup baik lah ya. Salah satunya dengan lihat urin ya. Tapi urin di satu sisi juga banyak perancunya ya. Tadi pemberian misalkan ada hormon juga ya. Hormon juga berubah. Kemudian jantungnya berubah. Dia juga bisa mempengaruhi kerja renal ya, beban terlalu berlebihan juga nanti bisa bikin renal bermasalah. Ini yang harus kita pertimbangkan. Kedepannya bahkan lebih jauhnya bisa AKI ya, bagusnya AKI ya, cuman AKI. Tapi kalau nanti hadiahnya pasien post-op jantung jadi perlu dapat oleh cuci
darah, kasihan juga ya. Jadi ini yang sebetulnya harus kita pertimbangkan ketika kita memilih cairan. Oke, slide. Kayaknya di akhir-akhir deh. Slide-nya udah akhir-akhir nih. Oke. Saya kasih lihat ini, sebetulnya bukan mau counter tadi dari presentasinya Sofa ya. Tapi penelitian-penelitian yang ada saat ini sebetulnya kebanyakan di resusitasi atau di pasien critically ill dibandingin pasien-pasien yang CPB priming. Ini yang perlu jadi perhatian kita karena beda ya dari indikasi pemberiannya aja beda sebetulnya. Yang satu mengganti, yang satu menambah loh. CPB priming ini menambah sebetulnya, enggak? Add on gitu. Jadi yang tadinya mungkin pasiennya kan pasti pasien pasien preoperatif seideal mungkin ya. Pasiennya nggak dalam keadaan dehidrasi, pasiennya nggak dalam keadaan ya meskipun dengan fungsi jantung yang udah pas-pasan ya, atau bahkan ya mungkin sito lah ya, tapi sesito apa sih kita ada se-emergensi apa ya, pasti kita ada waktu untuk mengidealkan kondisi pasien. Artinya nggak boleh dong kita induksi, kita anestesi, kita CPB pasien yang dalam keadaan shock gitu ya, kecuali mengancam nyawa ya, menghentikan pendarahan misalkan, atau dalam keadaan dehidrasi ya enggak dong. Jadi pasiennya pasien normal ya normal minus lah ya, normal minus karena jantungnya bermasalah. Sama kita ditambahkan cairan. Sementara kalau resusitasi kita mengganti. Nah ini sebetulnya ada window, ada jendela buat kita memikirkan penelitian di bidang kita sebetulnya. Karena tadi dosis maksimal aja sebetulnya kita belum tahu nih. Oke, slide. Udah akhir banget kayaknya. Aduh, ternyata kurang ya slide-nya. Tapi sebetulnya di slide akhir saya itu, nah itu conclusion, bolehlah conclusionnya sebetulnya saya tidak mengkonklusikan. Tapi kalau tadi Sofa bikin ke kanan semua ya, Sofa tadi kan right patient, right dose ya, right ke kanan semua ya, nggak ada yang left-leftnya. Tapi sebetulnya jadi katanya nggak ada perfusi teknik yang aman dan baik ya. There is no good or safe teknik, nggak ada no good or safe drugs atau fluids ya dalam hal ini ya, atau solution. Yang ada itu cuman perfusionisnya yang baik dan aman. Jadi gimana caranya sebetulnya dengan kita ngobrol kayak gini ya, siang-siang, ngantuk-ngantuk, hari Sabtu, hari libur lagi ya, tanggal 24. Ini tanggal 24 memang saya yang request sebetulnya ke Sofa ya. Nah, kenapa? Karena kalau Januari nanti orang, wah dengan resolusi apa ya. Nah justru di akhir ini ya, tanggal 24, satu libur supaya santai. Ini kita bisa sampai maghrib ya sebetulnya ya, kita punya waktu sampai maghrib nih. Kita bisa ngobrol lebih santai karena libur. Meskipun di RSIS tadi mau ada sito katanya ya. Teman-teman yang di RSIS siap-siap sito. Atau udah jalan nih sito. Nah, tapi juga mungkin ini bisa jadi resolusi kita di tahun depan. Ya. Kita jadi perfusionis atau karena ada beberapa yang mungkin bukan perfusionis. Resolusi tahun depannya akan menjadi perfusionis ya. Satu. Atau akan menjadi ya perfusionis yang lebih baik. Akan menjadi perawat atau dokter yang lebih baik gitu. Jadi baik dan aman ya tadi ya. Makanya tadi sama saya juga dibawainnya sebetulnya kontroversi semua sih. Saya nggak bilang balance solution itu lebih baik. Balance solution yang mana yang lebih baik sebetulnya? Tadi ada pilihannya ya. Berdasarkan aktivitasnya misalkan ada yang 270 loh balance solution juga. Atau bahkan saline mungkin bisa jadi jawaban untuk kasus yang kanan tadi ya, yang right gitu. Saline juga mungkin akan jadi jawaban yang lebih baik dibandingkan balance solution. Oke, makasih dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Tadi slide-nya juga kalau nggak lengkap saya mohon maaf. Case close ya. Yang ada di Zoom ini tetap di Zoom ini. Yang baik-baiknya dibawa, yang jeleknya tolong tetap aja ada di sini gitu ya. Bercanda-bercandanya case close ya. Ini saya dan Oka saya
sengaja Teh Yasli sama saya cuman kelihatan mukanya sama saya nggak dikasih lihat tuh, ada lagi di bawah tuh lagi ketok-ketok tuh. Oke, makasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih Dr. Eki. Materi yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman memang suatu tantangan tersendiri Dr. Eki jika kita ditempatkan posisi di terakhir untuk Iya, sesinya betul. gitu. Luar biasa dua. Antusias gitu ya. Jadi materi ini tadi cukup menarik. Jadi seharusnya teman-teman juga menyikmatnya seharusnya lebih masih tetap semangat gitu Dok, seperti Cukup itu. hipertonis ya, cukup hipertonis ya. Seperti itu. Tetap di tempatnya lah, on contact pressure-nya tetap terjaga seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Riki. Kemudian setelah pemaparan materi tadi, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai tergambar ya. Pilihan kita jika kita memakai kristaloid untuk priming, ya, jadi bisa kita lihat dari komposisinya. Tadi Dr. Riki paparkan, Mas Sofa juga tadi sudah memaparkan. Jadi setelah teman-teman nanti dapat clue-nya, mungkin bisa jadi itu menjadi SOP tersendiri atau panduan tersendiri nantinya untuk institusi teman-teman sekalian. Contoh primingnya mau seperti ini, gitu. Pakai cairan ini, seperti itu. Oke, setelah tadi pemaparan, kita masuk ke sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan tadi Dok sudah ditanyakan di kolom chat. Yang pertama izin saya bacakan dari. Atau langsung bacain sama yang ini aja lah, bacain sama yang nanya aja boleh nggak? Sama yang nanya, kadang-kadang supaya seru. Terganggu sinyal itu kadang-kadang Dok. Ada. Ya, boleh ada ya. Biar yang bertanya tanggung jawab ya, yang bertanya tanggung jawab gitu. Oke, coba kita dipilih aja, karena nggak mungkin coba. jawab semua karena waktu ya pasti ya. Nggak mungkin jawab semua, tapi nanti mungkin bisa sama teman-teman IPA dan ACN ya. Tapi kita batasi aja nih berapa pertanyaan gitu, dipilih aja sama Mas Ferry, yang sama-sama di skip aja, yang sama-sama. Oke. Nah yang beda boleh bacain, boleh Mas Ferry atau siapa Mas Alit lah bantu. Ini dari Mas Anis Dok. Jadi jika di priming kan tadi disebutkan pakai albumin Dok. Jika ternyata di suatu institusi atau di institusi Mas Anis ini nggak ada albumin, boleh nggak kita nggak pakai albumin untuk primingnya seperti itu? Mungkin lebih ke konsekuensi yang akan kita dapatkan mungkin ya Dok, seperti itu ya kalau kita nggak pakai koloid seperti itu. Langsung dijawab ini? Ya, silakan Dok. Kalau saya bisa jawab, saya dapat voucher tadi enggak? Dapat. Ini kuis dari Mas Anis. Voucher menginap Dok. Asik. Mas Anis atau Mbak Anis nih voucher menginapnya? Kayaknya sih Mas Anis. Mas ya. Oke, Mas. Oke. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya. Aduh, alhamdulillah jadi bertanya kan. Maksudnya gini. Aku khususnya tak terkenal, paling ingat kan. Pengen ikut menginap nih kayak Mbak Saumi ya. Atau boleh dari peserta yang lain mungkin ada yang mau jawab. Saya lempar lagi nih ke peserta supaya kelihatan mengerti aja, kelihatannya aja mengerti. Boleh kasih kesempatan peserta untuk menjawab mungkin? Ada yang menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Anis tadi. Kira-kira boleh nggak sih kita di priming nggak pakai albumin? Karena contoh albuminnya nggak ada, atau ternyata nggak di cover sama BPJS albuminnya, itu kan bisa jadi kan. Jadi boleh nggak kita tetap memberikan priming kristaloid saja seperti itu? Bagus sih pertanyaan ini Dok. Gitu. Jadi kan pasti banyak kan. Bagus banget. Ya. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau menjawab teman-teman? Boleh nggak kira-kira? Dari Bibron masih ada door prize nggak kira-kira yang mau jawab? Enggak beneran. Atau bisa lah dikirim emoticon senyum lah, minimal senyum juga ada. Kirimin ringer fundin Dok, nanti Dok kamu lagi diskusin sepaket ya. Pak Rizal tuh udah kasih ringer fundin. Nanti dikirim ringer fundin sama Pak Rizal 1 dus. 1 galon. Ya, ada yang menjawab nih. Mbak Nur. Ya, Nur Isna ini bisa menggunakan koloid lain seperti gelofusin katanya Dok. Kata Burina juga gitu, boleh? Boleh. Ya. Ada yang mau kasih
Atau mau langsung online lah, boleh lah langsung. Ini pada beraninya cuman di chat doang sih. Coba On cam, mental on cam. on cam. Ya. Tadi Bu Rina Tuh izin. Pak Rizal lagi lihat-lihat ke belakang nanyain hadiah nih, masih ada yang bisa dibagi-bagi nggak? Ayo cepet nyalain kameranya. Bisa aja nih Dokter Iki nih. Duh. Yang paling bisa dulu diajarin Sofa sama Ferry di Jakarta nih, salah satunya diajarin itu di Hark itu. Ada topiknya itu sebenarnya satu SKS. Satu SKS. Boleh, silakan yang lain. Atau mungkin langsung Dokter Riki saja boleh, Dok. Biar Bisa diganti koloid waktu ya. Justru saya mengulur waktu supaya nggak banyak pertanyaan. Kode-kode tadi sama Mas Ferry nggak ngerti juga. Lu matanya lagi kelilipan, Dok. Biar waktu merokoknya lebih banyak, lebih panjang. Ya, ini ada yang bisa diganti koloid kalau jadi gini, bersama ya. Pertama-tama makasih, pertanyaannya sebetulnya gini, pertanyaannya makasih, jawaban makasih itu karena jadi terpikir ya, sebetulnya jadi terpikir kan. Mungkin sebelumnya ya udah kristaloid yang ada aja gitu ya, yang ada kristaloid. Tadi mungkin Mas Ferry udah kasih clue ya, sebetulnya sama konsekuensi yang bisa kita dapat kalau misalkan kita nggak ngasih albumin. Kalau pertanyaan bisa atau tidak, jawabannya bisa. Pertanyaan boleh atau enggak, jawabannya boleh sebetulnya. Atau mau pakai juga boleh ya. Nah, jadi jawabannya gitu. Sebetulnya ya alhamdulillah dengan pemberian materi saya, pemaparan materi saya jadi terangsang ya. Terangsang jadi berpikir, dua albumin jadi harus pakai nggak ya? Tadi seperti ada di slide atau mungkin teman-teman bisa browsing lagi ya. Manfaat kita ngasih albumin apa sih? Yang jelas ada di situ ya. Tadi ada ininya sih. Ntar mudah-mudahan PDF-nya aku bisa kasih yang lengkapnya, kasih ke Sofa ya. Dia satu coating albumin. Meskipun di situ nggak dibilang si albuminnya mau berapa persen ya. Itu jadi window lagi buat kita ya. Albumin yang berapa persen? Apa semuanya albumin ya? 1.500 1 liter sampai 2 liternya itu kasih albumin semua. Gila, mau habis berapa? Yang bagusnya kan darah tetap ya. Tapi di satu sisi albumin ini kita kasih coating. Bahkan dulu diajarinnya 5 sampai 10 mili. Emang yakin 5 sampai 10 cc itu bisa bikin coating ya di cubing kita? Atau bahkan kita bisa propose akhirnya. Kalau misalkan saya pernah dikasih kesempatan main ke Singapura kalau nggak salah ya. Itu si cubingnya tuh warnanya kuning. Mas Ferry, dia udah coatednya tuh jadi dibikin sedemikian rupa untuk mirip sama pembuluh darah gitu. Jadi balik lagi, tadi kan sebetulnya ekstrakorporeal ya si perfusi ini. Ketika ketemu darah, produk darah ketemu sama cubing kita, apalagi dijepit-jepit, itu pasti jadi rusak. Jadi rusak dan jadi ada proses inflamasi, SIRS misalkan ya, mirip kayak SIRS lah. Plateletnya tadi dipakai jadinya ya, terus jadi trombus misalkan, dia bakal ngebentuk trombus dong. Sebetulnya pertahanan tubuh sih itu ya, bikin lapisan. Nah kayak gitu sebetulnya. Jadi itu satu, dua lagi tentang mempertahankan oncotic pressure tadi ya si albumin. Tapi tadi makanya pemecahannya bukan solusinya apa, bukan solusi sih. Alternatifnya apa? Kalau in term of colloid oncotic pressure, ya udah kasih colloid misalkannya. Tapi colloid ya mungkin nggak ada fungsi untuk tadi coatingnya tadi nggak akan sebagus si albumin. Jadi hubungannya sama boleh atau enggak, boleh saja. Tapi konsekuensinya atau apa sih yang bakal kita hadapi kalau kita nggak pakai albumin. Toh sebetulnya juga penelitiannya kita belum dibilang nih albuminnya seberapa banyak sih sebenarnya dikasihnya gitu ya. Mungkin saya yang kurang baca ya. Tapi ya kita sama-sama lihat lah albuminnya berapa banyak, 5-10 cc gitu ya, itu apa cukup atau enggak, atau albumin 100-100-nya dikasih misalkan. Yang pernah saya baca si albuminnya harusnya 3-5%, 3-5% ya plasmanat ya. Plasmanat tuh albumin 5%. Albumin 5%. Ya itu bisa kita pikirkan. Atau kalau misalkan yang rumah sakitnya belum ada,
kalau kita tahu misalkan positifnya lebih banyak daripada negatifnya, justru ya tadi makanya akhirnya kita pakai di 2022 di akhir nih tanggal 24. Mungkin ini bisa jadi salah satu resolusi ya untuk di 2023. Mungkin kita bisa minta jadinya ya, benar nggak? Bisa minta mungkin ke rumah sakit ya dari sekian besar operasi jantung bisa nggak nih minta 1.300.000 ya kalau nggak salah ya si albumin. Tergantung persenannya, Dok. Ya tergantung makanya. Nah itu mungkin kita bisa jadi propose ya meskipun positif negatifnya ada. Tapi positifnya tadi kita udah lihat, meskipun itu penelitiannya belum banyak ya. Tadi balik lagi ya, penelitiannya hati-hati. Penelitian di CPB ini kita masih sangat terbuka karena masih banyak yang belum kita bahas sebetulnya di CPB ini gitu. Ya meskipun males-males juga sih ya nelitinya. Tapi dan mahal sih yang pasti ya. Nanti mungkin dari B Brown bisa sponsorin Mas Ferry sama Mas Sofa untuk bikin penelitian karena jelas penelitian ini butuh cost ya. Gitu, apalagi kalau penelitiannya sampai ke sel-sel itu ya gila sih memang ya. Ya nanti dikeluarkan oleh B Brown misalkan si penelitiannya, why not gitu ya. Tuh tadi udah kasih jempol sama Pak Rizal, atau dari Mas Nur Komar bisa juga ya nanti dari Makassar yang bikin penelitiannya atau join nanti senasional. Albumin terhadap onkotik korelasinya sama tadi balans cairan banyak tuh sebenarnya sama inflamasi sama IL-6. Oke tuh. Oke, mungkin tidak menjawab pasti tidak terjawab, tapi alhamdulillahnya justru jadi terfikirkan. Itu sih memang targetnya saya bikin penasaran sih. Saya emang biasa namanya cowok ya. Kalau cowok dulu diajarinnya sama Sofa emang gitu tuh di Jakarta. Bikin penasaran memang ya. Memang sengaja dibikin penasaran. Iya. Dan dikepalai sama Bu Rina dulu memang ya. Jadi Bu Rina tuh dulu yang ngajarin saya bikin orang penasaran ya. Jadi tapi jadi baca. Oke, slide lagi. Pertanyaan berikutnya. Boleh ikut nih, Bro, Mas Ferry. Ya, siap. Terjawab nggak? Tadi enggak lah ya. Enggak terjawab ya. Mas. Boleh nih, Bro, diskusi. Dr. Kun. Oh, Dr. Kun. Siap. Dr. Kun. Mas Kun, langsung kasih jawabannya aja. Nah, ya terima kasih. Nah, ini itu jawaban ya, cuma cerita pengalaman aja. Memang benar Dr. Ricky ya. Kapan ke Surabaya ini kemarin nggak ikut? Pengalamannya banyak memang kalau ngelihat dari tampangnya kelihatan pengalamannya banyak kalau Mas Kun. Coba tampilin dulu dong Mas Kun. Tampilin dulu videonya belum nampak nih. Banyak asap nanti di sini. Banyak kebakaran, banyak asap nanti ya. Nggak bagus, nggak elok. Begini, memang benar Dr. Ricky ya, memang banyak hal yang kita nggak tahu ya tentang CPB yang kita lakukan sehari-hari ini. Cuman pengalaman aja ya, kalau saya di Surabaya untuk kasus dewasa itu nggak pernah pakai albumin, kecuali anak-anak. Saya ada penelitian, ya nggak penelitian ya, ada observasi. Preliminary studi lah ya. Ya, saya jadi laporan kasus juga. Ini yang kemarin jadi case saya di KIJ. Coba nanti di browsing di Bali Jurnal itu saya nulis di situ ya. Salah satunya tentang albumin. Secara hitungan ya, kalau saya hitung kalau cuma kita ngasih 100 cc yang 25% ya, kan yang di kita itu berapa ya? 20 sampai 25% ya. Ada sedian 20 dan sedian 25. Ya, kira-kira kalau kita dapatkan 20% aja itu nggak terlalu banyak meningkatkan kadar albumin. Pasien saya yang saya cek albumin Duranto CPB itu dari yang di atas 3,5 ya, 3,5 pre-CPB-nya, kemudian Duranto CPB saya cek itu rata-rata 2,4, hampir semuanya itu 2,3, 2,4 di angka situ albuminnya. Tapi kalau dihitung kalau kita tambahkan 100 cc yang 20% itu cuma naiknya 2,6. Jadi saya tidak tahu apakah perbedaan 0,2 itu signifikan untuk merubah oncotic pressure atau tidak. Tapi yang pasien saya ini yang saya cek mungkin ada 10 lebih mungkin ya pasien, mungkin hampir 20 ya. Itu rata-rata sama. Duranto CPB itu 2,4, off CPB itu ke 3,0 albuminnya. Nanti mungkin kapan-kapan bisa diskusi, saya tampilkan grafiknya ya. Saya enggak tahu ini enggak bisa. Nanti event ACN berikutnya berarti ya.
Nanti Mas Gatot aja yang Mas Gatot kayak gini. Saya sudah turunkan semuanya ke Mas Gatot ini ilmu saya. Giliran nanti presentasi Mas Gatot ya. Iya. Mas Gatot Baik, siap. Nggak pernah main perfusi sekarang, sudah setahun lebih tidak main perfusi. Jadi kira-kira 3,0. Kalau saya sih ya, kalau umpamanya mau menaikkan oncotic pressure, saya lebih prefer setelah off CPB. Karena berapapun kita berikan albumin pada saat durante CPB itu akan terdilusi ya, karena sistem volume kita itu cukup besar. Kalau untuk dewasa sih saya kira tidak ada masalah ya, tapi untuk anak-anak memang saya masih pakai albumin satu. Tapi kalau untuk dewasa saya tidak pernah pakai albumin, karena kalau mau transfusi ya, nah itu tadi sudah saya buktikan off CPB itu 3,0. Kalau 3,0 kan masih poin yang aman ya. Terus juga nanti coba dicari ya di guideline-nya yang European Perfusion itu yang tahun 2020 kalau nggak salah, itu albumin itu rekomendasinya masih nggak ada. Yes. Kalau yang lain itu masih kontroversi. 2 itu masih still need more penelitian banyak lagi ya untuk albumin priming itu, jadi masih kontroversi. Jadi kalau di Surabaya untuk dewasa sih saya nggak pernah pakai albumin, kecuali kalau pre-op-nya itu albuminnya sudah rendah ya, kita pakai albumin. Tapi kalau di atas 3,5 ya, saya tidak pakai albumin. Mungkin nanti di ICU aja kalau mau transfusi albumin. Karena setelah opsi PP kan banyak ya faktornya ya, mungkin perdarahan, mungkin apa segala macam itu pasti akan plasma banyak hilang, albumin bisa turun kalau didilusi. Cuman kalau durante PP sampai saat ini saya belum pernah pakai. Terus memang ada beberapa keuntungan ya, seperti radikal scavenger atau apa itu albuminnya. Cuman itu tadi untuk rekomendasinya kan masih perlu penelitian lebih lanjut. Dan yang pasti tetap kita durante masih pakai filtrasi supaya oncotic pressure-nya tidak terlalu turun. Kemudian juga dijaga hemoglobin, karena oncotic pressure itu kan ininya kan definisinya kan tekanan osmotik yang dipengaruhi oleh blood molecule ya. Jadi kalau blood molekulnya kecil, dia itu tidak terlalu signifikan menaikkan oncotic pressure, tapi osmotic pressure-nya yang naik. Tapi kalau blood molekulnya besar, dan dalam hal ini albumin sama eritrosit yang blood molekulnya besar, untuk meningkatkan oncotic pressure cukup signifikan. Mungkin itu Dr. Riki, Mas Ferry, Mas Sofa, matur nuwun. Matur nuwun, Pak Direktur. Kasih nih kita kedatangan direktur jadi ya. Beli mesin. Langsung beli mesin satu lagi ya. Terima kasih Dr. Kun. Jadi sangat luar biasa ya, Dr. Kun dan timnya ini sangat rajin banget untuk penelitian gitu ya. Jadi ada Mas Gatot, Mas Febri, Dr. Nanda di sana tuh rajin untuk melakukan penelitian atau observasi atau laporan kasus seperti itu. Jadi kita wajib meniru juga sih di kita gitu. Kalau kita baca-baca jurnal tentang perfusi di Indonesia itu memang ya masih ala kadarnya, atau bahkan nggak muncul seperti itu. Ya, jadi memang sebenarnya lahannya banyak, cuma karena ya itu tadi penelitian itu kan kadang butuh cost tersendiri, apalagi berhubungan sama beberapa pemeriksaan dan ada beberapa komponen yang harus kita masukkan di situ. Mungkin nanti bisa jadi acuan kita supaya mungkin ke depannya kita bisa melakukan seperti itu ya. Tadi sudah dipaparkan sama Dr. Iki sama Dr. Kun, pilihan ada di teman-teman semua, gimana menyikapinya gitu, menyikapinya. Jadi kalau boleh di highlights mungkin tadi tergantung volume priming ya, volume priming yang menjawabnya supaya bagus ya. Volume priming di dewasa sama di pediatrik tentu jadi konsiderasi itu untuk pemberian albumin ya. Karena kita tahu kalau volume priming di pediatrik mungkin bisa sama dengan jumlah darahnya tadi ya, itu satu. Terus habis itu nilai albumin pre-CPB itu pasti bakal jadi konsiderasi kita. Kalau misalkan dari awal sudah rendah, ya disitulah kita mungkin memang butuh ya untuk si albumin durante CPB. Ya selain tadi masalah scavenging, masalah coating itu ya memang masih kontroversi sih. Tapi itu keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan. Tapi jadi tahulah kapan kita mau pakai albumin sama enggak gitu ya. Ya. Siap. Jadi setelah belajar di sini, nanti komposisi untuk primingnya bisa jadi resolusi di tahun 2023. Intinya seperti itu ya Dok ya. Gitu.
Oke, kita satu pertanyaan lagi dok ya. Boleh. Dengan waktu juga ini makin siang, sudah waktu zuhur juga ini. Kita satu pertanyaan lagi ya dari yang saya pilih yang paling bagus ini dok, yang terkait dengan CPB kita dulu. Yang dari Ali, ini satu untuk komposisi cairan priming yang ideal jadi lebih bagus apa saja komponennya. Tadi sudah mulai tergambarkan lah ya, tergantung pilihan teman-teman sudah dijabarkan semua plus minusnya. Kemudian ada salah satu kardioplegia yang bisa menyebabkan hiponatremia atau asidosis karena masuk reservoir kita. Bagaimana jika terjadi penurunan natrium? Apakah harus segera kita koreksi atau tidak? Seperti itu, dok. Terima kasih. Penurunan natrium. Ya, sebetulnya itu nanti hubungannya sama kalau tadi plegia masuk ke reservoir, hubungannya sama dilusi ya sebetulnya ya. Hubungannya sama dilusi lagi. Terus kalau natriumnya terlalu rendah, dia juga ya sebetulnya nilai natrium itu nggak melulu tentang kimianya ya, tapi dia juga bisa ngasih lihat kita tentang status volume sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan over nih atau terlalu banyak cairan atau dilusi, itu jadi seolah natriumnya rendah. Kalau natriumnya tinggi bukan semata-mata karena kimianya natriumnya ya, bukan si kationnya, tapi mungkin volume distribusinya sedikit atau hipovolume gitu. Nah kalau ini rendah, makanya balik lagi ke dilusi. Nah kadang-kadang coba deh iseng-iseng lihat presi PB, ya tapi presi PB juga nggak bisa. Kadang-kadang presi PB-nya tuh nilai natrium dari ruangan gitu ya. Itu emang udah banyak berubah sih pasti ya. Atau nilai natrium, ya yang idealnya kan pengennya sebelum masuk banget ke kita natriumnya berapa gitu ya. Karena jangan lupa di anestesi juga sebelum masuk ke priming itu udah ada pemberian cairan kan ya. Udah ada pemberian cairan, udah ada kehilangan darah mungkin ya. Yang pasti bakal merubah kimia tubuh gitu ya. Elektrolitnya mungkin sudah berubah juga. Coba dilihat. Ketika masuk priming, inisiasi CPB itu pasti turun deh si natriumnya. Ya salah satunya karena dilusi sih sebetulnya. Kalau ya balik lagi dari pengalaman sih ya, bukan dari pengalaman ya, dari yang saya lakukan, saya nggak serta-merta langsung koreksi. Kalau misalkan sekarang gara-gara hemodilusi, ya tadi kayak misalkan naikin tekanan narkotiknya, misalkan ya. Kalau HB-nya terlalu rendah, mungkin saya mulai di albumin. Saya kasih albumin. Kalau misalkan cairan primingnya terlalu banyak, atau pemberian cairannya banyak, atau suhunya masih dingin, mungkin saya nggak serta-merta langsung kasih produk darah, tapi saya pilih untuk naikin dulu tekanan onkotiknya, atau maksimalkan si hemofiltrasinya, misalkan nih hemokonsentratornya. Ya tujuannya apa? Sebetulnya mengembalikan si onkotiknya. Nanti natriumnya juga berangsur-angsur akan naik sendiri sebetulnya. Nah, nanti mana yang kira-kira, kecuali kalau misalkan cairan kardiopleginya memang yang bakal mempengaruhi kimia secara langsung ya, si natriumnya bakal jadi turun misalkan. Tapi rasanya enggak ya, lebih banyak dipengaruhi oleh karena hemodilusinya. Paling itu sih jawabannya. Siap, dok. Jadi memang ada salah satu kardioplegia ya, HTK solution itu. Jadi dia memang kandungannya karena hiponatremia ya, dok. Natriumnya karena rendah, tapi osmolaritasnya sebenarnya isotonis gitu. Jadi kalau banyak disebutnya sih hiponatremia isotonis seperti itu. Apakah itu menjadi concern kita harus segera kita koreksi atau tidak? Ya, tapi berapa penurunannya seperti itu. Kadang kalau kita baca-baca kan kalau dia timol turunnya baru kita cepat-cepat intervensi. Tapi intervensi pun juga nggak boleh langsung naik secara drastis ya dok ya. Karena kan memang beberapa studi juga mengatakan nggak bagus nantinya seperti itu, akan bikin tidak bagus untuk otaknya. Ya kita
koreksi natrium juga nggak buru-buru ya, sama kayak koreksi natrium, kalium. Nah itu lama-lama sebetulnya dengan volume distribusi yang besar, kan bisa dibilang volume distribusinya besar banget ya kalau di CPB. Mungkin dosis-dosis koreksi, lama koreksi itu juga beda ya dengan yang pada pasien volume distribusinya sedikit. Ya. Atau bukan sedikit, normal. Itu juga yang kita memang belum ada sih sebetulnya konsensusnya ya, atau rekomendasinya. Ya, tapi kita tahu kalau misalkan natrium terlalu cepat, apa yang bisa terjadi di otak misalkan, atau kalium terlalu cepat, apa yang bisa terjadi di jantung ya, seperti itulah kurang lebihnya. Itu nanti sering tadi ya, kisut deh kalau misalkan terlalu hipertonis atau apa gitu. Betul. Oke, siap-siap. Jadi intinya akan balik semula seperti sedia kala. Tinggal waktunya saja. Karena memang di perfusi itu kan hemodialisi adalah sesuatu yang kita harapkan, tetapi kadang menjadi tidak kita harapkan seperti itu. Jadi konsekuensi kesemuanya teman-teman harus lebih banyak dipelajarin lagi. Nah, dari ini kita belajar tentang dasarnya dulu, kita memilih cairan untuk cairan priming karena akan menentukan ke depannya seperti apa, seperti itu. Sepertinya cukup ya dok ya, kita cukupkan untuk pertanyaan karena waktu juga semakin siang. Sebetulnya kurang, tapi kita cukupkan aja. Cukupkan saja ya. Sebetulnya pasti kurang. Ya, tapi kita pasti cukupkan kurang. aja lah. Jadi kalau kita buka sampai maghrib pun sesi diskusi pasti kalau membahas perfusi cukup nggak berhasil. Kalau bilang kurang tuh jadi asik. Ya. Jadi continuous ya terus ya. Nanti akan ada lah kelanjutannya. Mungkin dari organisasi nanti akan membuat kita breakdown sesuai kebutuhan teman-teman nanti ya. Gitu, seperti itu. Yes. Oke, saya kira cukup untuk sesi pertanyaannya dok. Kita kasih aplaus dulu untuk Dr. Ricky. Sangat luar biasa untuk materinya. Terima kasih sudah berbagi ilmunya kepada kita dok, semoga berkah ilmunya, bermanfaat semuanya buat teman-teman sehingga pasien-pasiennya juga semakin bagus dengan ilmu bekal yang kita punya, gitu seperti itu. Kata-kata terakhir dari saya, mirip ya jadinya ya. Kasih bukan kata-kata terakhir sih dok, jangan aja deh. Kalau quote. Oke. Udah siap ya? Kalau tidak bisa membuat orang lain lebih baik, hidup kita sia-sia. Itu copy paste semuanya. Tadi saya lagi ke toilet. Oh, nggak denger ya. Jadi mungkin nggak disiapin sama ya seperti itu ya. Oke, siap. Oke, dalam kan? Dalam kan? Dalam betul. Kata-kata terakhirnya sih sebetulnya jaya terus, sukses terus perfusi Indonesia gitu aja lah. Terima kasih Dr. Ricky, salam sehat selalu, salam buat teman-teman di RSAS di Bandung, terima kasih. Ya, thank you. Oke, kita sudah di penghujung acara di acara sesi materi ya teman-teman ya. Silakan jika ada nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang tidak terjawab, mohon maaf sebelumnya. Jadi nanti bisa dijawab panitia via kolom chat ataupun nanti teman-teman bisa menanyakan ke beberapa pembicara. Tadi kan sudah dibagikan CV-nya ya, teman-teman bisa berkonsultasi di situ. Izin Dr. Ricky sama Pak Sofa, kalau ada yang nanya nanti minta tolong dijawab seperti itu sambil diskusi. Oke, terima kasih semuanya teman-teman peserta yang sangat luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman yang sangat luar biasa sebagai partisipan sangat aktif. Masih 103 loh, masih 103. Ya, sampai siang bisa masih tetap bertahan di angka 8. Tetap 100. Mantap sekali, betul. Jadi memang materi kali ini memang benar-benar diminatin sama peserta seperti itu. Baik, mohon maaf teman-teman ya, jika targetnya cuma 70 loh Mas awalnya sama Pak Rizal tuh ya bilang 70 gitu. Pak. Over target ya Pak ya. Ya, berarti memang materinya menarik seperti itu. Ya, jadi nanti silakan dinantikan untuk acara-acara dari ACN selanjutnya ya. Jadi bukan hanya tentang perfusi, bukan hanya tentang ICU,
bukan hanya tentang IGD, ada vaskuler, ada yang lain-lain, silahkan tetap di-follow di IG-nya atau di Facebook-nya terkait dengan agenda-agenda ke depannya seperti apa. Jadi tetap disimak nanti, silahkan diregistrasi juga teman-teman biar bisa menambah ilmunya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika banyak yang belum terfasilitasin di sini, baik yang bertanya ataupun belum bisa menyebutkan satu-satu. Saya mohon maaf secara pribadi jika banyak salah kata atau salah tutur kata saya dalam penyampaiannya.